Gue nggak terima. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman? Di sini hujan ya. Mudah-mudahan tidak putus-putus. Aman suara saya? Aman, Bu. Aman, Bu. Kalau gitu, kita mulai ya, teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir di praktikum pengantar basis data kelas D. Ini ada teman-teman yang masih di UPN nggak? Ada yang masih di UPN? Atau sudah pulang ke rumah masing-masing semua? Nah, soalnya di sini hujan ya, teman. Saya terjebak hujan, Bu, lagi di UPN. Iya, ada yang masih terjebak hujan ya di UPN ya. Nah, mudah-mudahan sih segera reda ya hujannya ya kalau sudah jam pulang. Takutnya macet lagi seperti tadi pagi. Teman-teman kita mulai ya, teman-teman untuk perkuliahannya. Kita kemarin sudah belajar mengenai constraint, tapi untuk DML-nya belum semua ya, teman-teman. Kita akan masuk ke pertemuan 3 dulu. Kemarin kita sudah sampai cek ya, teman-teman ya. Kemarin kalau tidak salah sudah buat database apa ya? Ada yang ingat? Saya pakai komputer lab, jadi lupa nih. Penerbit, Bu. Oh, buku ya tentang perpustakaan. Ada buku dan ada penerbit. Buku, penerbit ya. Oke, baik. Toko buku ya, database dan toko buku. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan menggunakan tabel yang sama saja. Nanti saya minta teman-teman untuk beberapa teman-teman di sini untuk bisa mendemokan ya. Ini kita akan masuk ke data manipulation language. Kemarin teman-teman sudah tapi teman-teman juga sama ya, database-nya mungkin ada yang di lab dan belum sempat dipindahkan. Kalau gitu kita pakai yang baru saja.
untuk DML-nya. Tapi kemarin untuk yang constraint-nya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap mencoba mengulang atau memahami lagi tentang constraint karena nanti akan banyak digunakan kalau teman-teman sudah hands-on ke banyak database. Nah, pada pertemuan kali ini kita selesaikan dulu yang data manipulation language, kemudian nanti kita akan masuk ke retrieve data di modul pertemuan keempat, yaitu tentang select. Kita akan masuk dulu ke data manipulation language. Data manipulation language ini digunakan untuk proses pengolahan dari isi data. Jadi highlight-nya di sini adalah isi datanya ya teman-teman. Bukan terkait dengan struktur. Jadi kalau urusannya bikin tabel, bikin database, hapus tabel, hapus database, ubah atau modifikasi tabel dan database, itu bukan menjadi tanggung jawab dari DML. Karena DML ini fokusnya kepada isi data. Sehingga perintah-perintah yang ada di DML ini antara lain ada insert, delete, update, dan select. Insert itu fungsinya untuk menambahkan data, delete itu untuk menghapus data, update untuk melakukan perubahan data, dan select itu untuk menampilkan data. Nah, kita masuk dulu ke yang pertama. Saya jelaskan dulu, nanti di modul 4 kita akan praktekkan ya, teman-teman. Insert ini digunakan untuk menambahkan baris pada suatu tabel. Ada dua cara, teman-teman, untuk menambahkan data pada tabel. Yang pertama menggunakan mengisi data setiap kolom, artinya tidak boleh ada kolom yang kita tidak isi datanya. Ini lebih singkat, tapi tadi konsekuensinya semua kolom harus diisi. Ini adalah cara pengisiannya, cara sintaks umumnya. Insert into, nama tabelnya itu apa, kemudian values, nilai 1, nilai 2, sampai dengan nilai N. Misalkan di sini kita ingin insert data, tambahkan data pada tabel barang dengan value-nya adalah B01 buku tulis lusin 50.000. Maka nanti untuk sintaksnya adalah insert into barang, values, B01 buku tulis lusin 50.000. Artinya semua field-nya kita isi. Kalau kita ingin tambahkan data lagi, ada dua pilihan. Apakah kita langsung komakan saja seperti ini, atau kita berhenti dulu gitu ya. Berhenti dulu artinya setelah 50.000 ini kurung tutup titik koma, bawahnya insert into lagi dengan data yang B02. Titik koma lagi terakhirnya, terus insert into lagi. Jadi itu sebenarnya silahkan ya preferensi dari teman-teman apakah mau langsung. Tapi kalau langsung itu kemungkinan kalau ada error ya kita harus men-tracingnya lumayan besar gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga caranya menambah baris atau mengisi data dengan hanya pada kolom tertentu saja. Contohnya, di sini sintaks umumnya adalah insert into, nama tabel, kolom 1, kolom 2, sampai kolom N yang mau kita isi, values, nilai 1, nilai 2, sampai dengan nilai N. Insert into barang, contohnya yang mau kita isi hanya kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Oleh karena itu kita sebutkan field apa gitu ya yang mau kita isi, lalu values-nya B04, misalkan Praud, Lusin 45.000. Jadi artinya kalau teman-teman bisa memastikan semua field-nya akan teman-teman isi, silakan pakai cara yang pertama. Tapi kalau teman-teman merasa oh ada field yang mau dikosongkan gitu ya, itu silakan pakai cara yang kedua. Di sini keterangannya adalah jika tipe datanya bertipe string, maka harus ada teman-teman menggunakan petik 1 2 kali ya di awal dan di akhir, atau petik ganda yang juga di awal dan di akhir, sama seperti tadilah di algoritma gitu ya. Sementara kalau tipe datanya numerik, berarti teman-teman tidak perlu menambahkan tanda petik tunggal maupun ganda. Itu untuk insert, nanti saya jelaskan dulu ke seterusnya ya, baru kita coba. Yang berikutnya adalah delete. Delete ini digunakan untuk menghapus baris data. Untuk sintaks umumnya adalah delete from nama tabel where kondisi. Teman-teman lihat yang ada di dalam kurung siku ini opsional, artinya kondisi ini ya bisa diisi bisa tidak gitu ya. Tapi konsekuensinya apabila teman-teman melakukan delete from nama tabel saja, semua data di dalam tabel yang teman-teman
tadi tuliskan nama tabelnya akan terhapus. Nah, tapi kalau niat teman-teman hanya ingin menghapus satu data saja, teman-teman harus tambahkan where di belakangnya. Contohnya misalkan delete from mahasiswa where NIM 12345. Maka nanti yang akan terdelete datanya adalah data mahasiswa yang NIM-nya 12345 saja. Kalau yang NIM-nya selain itu ya aman, tidak akan ikut terhapus. Jadi hati-hati sekali ya teman-teman untuk menggunakan sintaks delete ini. Jangan sampai niat teman-teman hanya mau menghapus satu data, ternyata lupa pakai where. Akhirnya semua datanya terhapus. Nah, untuk yang berikutnya adalah update. Update ini digunakan untuk mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom dalam suatu tabel. Jadi kalau teman-teman misal ada typo, contohnya nih, tadi pas insert nama barang, harusnya peraut, ini teman-teman lupa huruf T-nya, jadi perau. Nah, teman-teman tidak usah mendelete dulu, delete from dulu. Terus nanti insert lagi itu akan 2 kali kerja. Jadi lebih baik teman-teman lakukan update saja. Dengan sintaks umum dari update ini adalah update nama tabelnya apa, set kolom 1 ini kolom yang mau diubah ya, dengan nilai yang baru sama dengan nilai 1 ini nilai yang baru. Kolom 2 kalau ada 2 kolom yang mau diupdate, nilai 2 sama seperti delete, where kondisi. Artinya kondisi apa yang data mana yang akan kita update gitu ya. Kalau teman-teman tidak menambahkan kondisi ya sama seperti delete tadi, maka yang terubah akan semua baris data. Jadi hati-hati juga dengan update. Contohnya update barang set nama barang sama dengan peraut, misalkan tadi salah ya, harusnya peraut jadi perau. Makanya update barang set nama barang peraut diganti dengan data yang baru, where kode barang sama dengan B03. Berarti nanti yang ke-update hanya yang kode barangnya sama dengan B03 saja. Yang lain tidak akan ikut terupdate. Oke, ini select nanti saya akan jelaskan di sini karena ini juga tentang select ya teman-teman. Nah, yang berikutnya itu adalah kita akan buatkan database baru. Namanya adalah DB kuliah, teman-teman. DB kuliah ini akan ada tabel mahasiswa di dalamnya. Nah, mungkin sebelum itu saya akan minta ke teman-teman, ini seperti biasa ya, saya menilai keaktifan di sini. Saya minta teman-teman, salah satu dari teman-teman, berlomba bercepat-cepat gitu ya, untuk menuliskan sintaks SQL yang saya minta, yang nanti akan kita pergunakan bersama-sama. Jadi nanti mungkin teman-teman yang tidak ikut menjawab bisa mengikuti dalam artian copy sintaksnya gitu ya yang dari teman-teman yang menjawab. Tapi sebelum itu saya minta untuk teman-teman bisa buka dulu exam PP-nya. Ini ya, di start dulu dua-duanya. Kemudian klik shell-nya. Dan kemudian kita bisa membuat database di sini. Kita login dulu. Nah, kita login dulu ya, teman-teman. MySQL min-u-root. Nah, sudah welcome. Teman-teman juga pastikan sampai sini. Nah, untuk itu saya minta salah satu dari teman-teman boleh bantu saya, bantu kita semua untuk menuliskan sintaks untuk membuat database dengan nama database kuliah. Nah, silakan di kolom chat. Siapa yang duluan menuliskan sintaks untuk membuat database dengan nama database kuliah? Wah, banyak ini pesertanya ya. Terima kasih. Ini yang pertama kalau tampil di saya adalah Nugraha. Create database kuliah. Nah, saya akan copy ya. Lalu saya masukkan ke sini. Oke, sudah query oke. Create database kuliah. Selanjutnya,
Ini sudah ganti soal. Nomor 2 adalah saya mau minta tolong untuk teman-teman membantu saya untuk memberikan sintaks untuk menggunakan database kuliah. Wah, ini langsung nih banyak yang dari Naufal nih di saya yang teratas. Terima kasih teman-teman. Kita use ya database kuliahnya. Sudah database change. Nah, sekarang saya mau minta teman-teman membuatkan tabel mahasiswa. Ini ketentuannya. Sabar, sabar. Kalau nama tabel itu harus ada ketentuannya. Jangan dulu jawab ya. Tabelnya namanya mahasiswa. Fieldnya ada NIM tipenya char 8, primary key, kemudian ada nama varchar 50, ada kelas varchar 4, ada jenis kelamin, char aja ya, char 1, sama ada alamat, varchar 50, dan terakhir ada nilai INT. Coba bantu saya buatkan tabel mahasiswanya. Namanya tidak boleh tidak diisi. Nah, bagaimana sintaksnya? Wah, ini Nugraha udah duluan nih. Create tabel mahasiswa, NIM char 8 primary key, nama varchar 50 not null, kelas varchar 4, jenis kelamin char 1, alamat varchar 50, nilai INT. Nah, kita coba ya, saya copy ini. Oke, ternyata tidak ada error ya. Nah, sekarang kita coba description tabel. DSC mahasiswa. Sudah terlihat di sini ada NIM, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, dan nilai. Sudah sesuai ya dengan yang ada di kolom chat yang saya minta. Terima kasih Nugraha. Nah, teman-teman boleh sambil mengikuti ya. Kalau ini boleh dikopas tuh yang ada di chat. Tapi harus tetap paham ya isi sintaksnya itu apa. Silakan tabelnya dibuat. Kalau sudah, ini ada data nih. Jadi saya mau minta 5 orang untuk menulis atau membuatkan sintaks untuk insert. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Insert into mahasiswa. Dengan NIM ada yang pertama itu namanya Diana Lupitasari, itu 1 orang yang bikin sintaks 1 baris. Kemudian orang kedua membuat yang datanya Dinda Taniarani, orang ketiga membuat yang datanya Ridki Kurniawan, orang keempat Irham Laksana, orang kelima Dian Purnama Hakim. Silakan saya minta bantuannya teman-teman untuk menuliskan sintaksnya di kolom chat.
Oke, ada yang sudah menuliskan di kolom chat? Rifki, terima kasih. Rifki untuk data pertama sudah ya. Insert into kuliah values 102.162.222 namanya Diana Lupitasari. SK1P Jalan Gagak nomor 2 80. Oke, mungkin Rifki bisa diperbaiki 80-nya tidak pakai petik karena 80-nya integer. Ya, silakan dihapus dulu Rifki. Petiknya ya untuk 80. 80 ini tidak perlu pakai petik karena dia integer nilai. Kemudian ini ada Haikal yang menuliskan data keempat nih, yaitu Irham Laksana ya. Insert into mahasiswa values. Nah, ini juga Haikal diperbaiki karena NIM itu bukan angka ya, bukan numerik, tadi char NIM-nya. Jadi harus pakai petik. 102, 16, 445-nya harus pakai petik. Oke, Rifki, betul. Sudah seperti ini ya. Kita coba masukkan data yang pertama, Diana Lupitasari. Oh, oke. Ini ada yang salah nih. Insert into kuliah. Kuliah itu kan nama database-nya. Coba diperbaiki Rifki, bukan kuliah. Kuliah itu insert into kuliah ya. Tadi kita insert into-nya mahasiswa atau kuliah? Ya, ini dari Haikal dulu ya. Saya coba masukkan data dari Haikal. Oke, sudah berhasil. Insert into mahasiswa values Irham Laksana ya. Sekarang kita coba select bintang from mahasiswa. Nah, ini sudah masuk Irham Laksana ini. Nah, ini dari Rifki saya perbaiki dulu, masukin dulu. Sudah masuk juga dari Rifki. Oke, ini ya Diana Lupitasari SK1 P Jalan Gagak 80. Untuk Fatia juga terima kasih nih sudah menuliskan sintaknya insert into mahasiswa values 102.162.222 namanya Dian Purnama Hakim. Kelasnya SK2. Oh, di sini SK2 pakai SK1 si Dian ini. SK1 ya, Dian ini. Oke. Baik, terima kasih sudah diperbaiki oleh Nurul. Dian Purnama Hakim. Nah. Sudah masuk Dian Purnama Hakim. Kita punya Diana, Dian, dan Irham. Oke, Aulia menambahkan di sini Ridki ya. Kita tambahkan. Terima kasih Aulia. Insert into mahasiswa 102.16556 Ridki Kurniawan. SK1L Jalan Titiran Dalam nilainya 77. Oke, kita select lagi. Kita sekarang datanya sudah bertambah ada 4 ya. Diana, Dian, Irham, Ridki. Dan yang berikutnya dari Ardian juga sudah menambahkan ya. Terima kasih. Naufal, Dinda Tania Rani. Oke, duplikat entry for primary. Coba dicek lagi. Naufal itu Dindanya kayaknya NIM-nya salah. Sudah dipakai. Dinda itu 102162234 NIM-nya.
Nah, kalau teman-teman nanti menemukan ada error seperti ini ya, duplicate entry for primary. Nah, artinya itu ada duplikasi di primary key, jadi ada yang salah mungkin input primary key-nya. Ini sudah diperbaiki oleh Naufal, kita coba. Oke, sekarang sudah masuk ya. Good ya, kita sudah punya 5 data untuk Diana, Dinda, Dian, Irham, dan Rifki. Sekarang saya mau tambahkan satu data lagi. Teman-teman tolong buat tambahkan satu data. Mahasiswa NIM-nya itu NIM-nya 1021633, namanya Budiman, kemudian alamatnya Jalan Raya Cinere, nilainya 50. Oke, silakan tambahkan satu data lagi teman-teman. Oke, Nurul, terima kasih. Insert into mahasiswa 10133 Jalan Raya Cinere. Nah, ini saya lupa satu ya, jenis kelaminnya. Tidak saya tambahkan. Kelasnya ya. Kelasnya SK2. Jenis kelaminnya L. Oke, silakan. Nah, ini dari Rifki dan Nugraha. Terima kasih. Insert into kuliah values 10210. Kita coba ya. Tabel kuliahnya tidak eksis. Ayo Rifki, bukan kuliah. Ini dari Nugraha ya. Mahasiswa. Kuliah itu nama database-nya. Terburu-buru nih kayaknya Rifki nih. Biar cepet gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Nah, sudah masuk sekarang si Budiman ini. Oke, di sini ya si Budiman Jalan Raya Cinere. Baik, teman-teman. Tapi kenapa si Budiman nilainya 85 nih? Salah. Harusnya Budiman itu nilainya 50. Nih. Nugraha juga terburu-buru ya, diperbaiki oleh Aulia sebetulnya. Baik, yang sudah terlanjur, saya contohkan update dulu ya. Kita update nih, ternyata si Budiman salah input nilainya. Harusnya 50. Nih si Budiman dapat bonus nih jadinya ya. Kita lakukan update. Tadi sintaksnya adalah update. Yang diupdate adalah nilainya. Yang diupdate adalah tabel mahasiswa. Set. Nah, kita set nilainya ya. Yang baru itu nilainya 50. Where NIM-nya biasanya yang jadi acuan keyword itu adalah primary key sebenarnya teman-teman ya. NIM-nya itu sama dengan si Budiman itu 1021633. Oke. Seperti ini, enter. Sudah query oke. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang Budiman sudah berubah nilainya jadi 50. Teman-teman, tolong bantu saya untuk kolom chat ya. Mengubah kelasnya Budiman jadi SK1. Silahkan, bagaimana? Sintaksnya. Ini contoh yang tadi. Update mahasiswa, set nilai 50, where NIM sekian. Oke, ini Nugraha. Update mahasiswa, set kelas SK1, where nama Budiman. Boleh menggunakan nama Budiman, atau memang yang lazimnya kalau update dan delete itu, tadi ya,
acuannya itu adalah NIM-nya. Ya, terima kasih. Kita cek. Update mahasiswa set kelas SK1 where nama Budiman. Nah, sudah berubah ya Budiman kelasnya jadi SK1. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan diinterupsi silakan ya. Oke, satu lagi pertanyaannya terkait dengan DML. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah hapus data mahasiswa dengan NIM 102163333. Ini NIM-nya si Budiman ya. Budiman tidak lulus jadi dihapus dari mahasiswa. Karena 50 misalkan nilainya. Bagaimana sintaks untuk menghapus? Oke, dari Nugraha dan Haikal. Delete dari Nurul juga ini delete from mahasiswa. Nah, untuk Nurul tambahkan where. Iya, hati-hati ya. Delete from mahasiswa where NIM sama dengan dalam tanda petik 102163333. Oke, sudah terdelete nih. Kita cek sekarang apakah benar sudah terdelete si Budiman. Ya, betul ya, sudah terdelete si Budiman. Nah, itu teman-teman untuk DML ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Teman-teman mungkin setelah ini silakan dicoba-coba lagi, misalkan mau ubah data siapa atau mau menghapus data siapa. Terima kasih nih teman-teman yang sudah banyak berpartisipasi di kolom chat. Kita akan lanjutkan dulu ya pembahasannya. Nah, kita akan masuk ke retrieve data atau select. Apa itu select? Select merupakan perintah SQL yang digunakan untuk menampilkan data dari database. Dan select ini termasuk ke dalam data manipulation language yang sudah dibahas tadi ya. Perintah ini merupakan perintah yang paling penting ketika kita membahas tentang SQL. Karena select ini merupakan perintah yang mana kita bisa melakukan pengolahan informasi dan menampilkan informasi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Yang pertama, perintah select secara umum yang tadi saya gunakan berulang-ulang itu adalah select bintang from nama tabel. Apa fungsinya? Di sini untuk menampilkan seluruh data dari tabel, seluruh data, seluruh kolom ya, dari tabel yang kita punya. Tanda asterisk bintang ini artinya all ya teman-teman. Jadi kalau ada select bintang from nama tabelnya itu apa titik koma, bintangnya itu bermakna all. Jadi kalau kita mau menampilkan seluruh data mahasiswa, semua kolom, kita menggunakan select bintang from from mahasiswa ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah perintah select dengan memilih kolom. Kalau tadi kita all ya, kolomnya semua, datanya semua. Sekarang ada jenis perintah yaitu perintah select yang memilih kolom. Artinya tidak semua kolom mau kita tampilkan. Misalkan dari tadi tabel mahasiswa kita tidak akan menampilkan semua kolom, tapi yang kita butuhkan hanya NIM, nama, dan nilai. Maka untuk sintaks umumnya, untuk select dengan memilih kolom ini, select field 1, field 2, field N. Artinya ini adalah kolom-kolom yang mau kita tampilkan ya, from nama tabelnya apa. Contohnya yang mau kita tampilkan adalah NIM, nama, dan nilai. Sehingga di sini kita bisa select NIM, nama, nilai, from mahasiswa. Ya, sekarang ini yang atas select bintang, yang bawah itu select kolom tertentu ya. Berbeda.
Karena kalau pakai kolom tertentu maka dia yang tampil sesuai dengan yang dipanggil. Yang dipanggilnya NIM, nama, dan nilai saja. Oke, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau mungkin saya minta bantuan nih untuk menambah pemahaman teman-teman. Bagaimana kalau saya hanya ingin menampilkan di sini, yang ingin saya tampilkan adalah NIM, alamat, dan nilai saja dari tabel mahasiswa. Bagaimana sintaksnya? Nah, ini banyak yang menjawab dari Ardian, Farel, dan Rifki, serta Aulia. Select NIM, alamat, nilai from mahasiswa. Oke, Faras, Rahel, Ananda, Haikal. Ya, semuanya benar ya. Ini banyak sekali nih yang sudah mengirimkan. Betul sekali ya teman-teman. Select NIM, alamat, nilai from mahasiswa. Nah, ini sudah tampil NIM, alamat, dan nilainya. Itu ya untuk menseleksi data dengan memilih kolom. Ini ke copy 2 kali, mohon maaf ya. Yang berikutnya adalah perintah select dengan menyertakan nama database dan nama tabel. Artinya sebelum kita menuliskan nama kolomnya, kita harus sebutkan dulu asal tabelnya dari mana. Untuk menyatakan kepemilikannya ya. Kenapa kok ada harus ada yang seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi kita mungkin sekarang tidak membutuhkan ini karena kita hanya baru select dari satu tabel. Tapi nanti semakin ke sini semakin kompleks, kita akan mungkin menggabungkan 2 atau lebih tabel ya. Yang mana 2 atau lebih tabel itu mungkin memiliki kolom yang sama. Misal, kita mau menampilkan dari mahasiswa dan dosen. Dua-duanya ada kolom yang namanya nama. Tapi nama yang satu miliknya si mahasiswa, kolom nama yang satunya lagi miliknya dosen. Nah, bagaimana kalau kebetulan kita nggak membedain gitu ya, tapi kita menggunakan nama yang sama untuk kolom tersebut. Maka untuk menampilkannya kita bisa menambahkan nama database dan nama tabelnya. Nah, contohnya di sini adalah select nama tabel field from nama database titik nama tabel. Jadi field ini miliknya tabel siapa gitu ya teman-teman. Terus nama tabel ini miliknya database siapa. Contohnya select mahasiswa NIM artinya kita akan menselect NIM yang berasal dari tabel mahasiswa, nama yang berasal dari tabel mahasiswa, from tabel mahasiswa yang berasal dari database kuliah. Select mahasiswa titik NIM, mahasiswa titik nama, mahasiswa titik nilai from kuliah titik mahasiswa. Nah, ini sama aja sebetulnya dengan select NIM, nama, nilai from mahasiswa ya, tapi ini ya memang tujuannya sebenarnya bukan untuk yang satu tabel ya. Jadi kalau satu tabel kita paksakan, bukan kita paksakan satu tabel tapi kita buat dengan cara ini rasanya capek banget ya. Kita harus membuat sintaks sepanjang ini. Tapi ini akan berguna kalau teman-teman sudah seleksi lebih dari satu tabel. Nah, yang berikutnya menggunakan alias. Jadi kalau kita perhatikan nih dari yang tadi, saya harus terus-menerus mengetikkan kata mahasiswa ya, karena banyak field yang berasal dari tabel mahasiswa. Select mahasiswa titik NIM, mahasiswa titik nama, mahasiswa titik nilai, from kuliah titik mahasiswa. Sekarang kita sebenarnya bisa singkat. Si mahasiswanya itu kita ganti sementara nama tabelnya. Di sini jadinya kita aliaskan ya. Tabel mahasiswa ini saya singkat deh namanya, bukan mahasiswa, tapi M, bisa seperti itu. Jadi kita ganti dulu, kita tambahkan dulu setelah from kuliah titik mahasiswa spasi aliasnya apa, misalkan di sini M, kemudian nanti setiap kita mau menuliskan kolom yang berasal dari tabel mahasiswa, jangan mahasiswa.nim, tapi tinggal m.nim, m.nama, m.nilai.
Nah, sama saja ya hasilnya. Tapi sekarang sudah lebih singkat gitu, karena kita sudah menyingkatnya dulu di belakang sini. Seperti itu teman-teman untuk perintah select menggunakan alias. Ada satu lagi, yaitu perintah select yang menugaskan nama ke kolom hasil. Jadi bisa jadi kita ingin mengganti untuk keperluan tampilan ya, bukan untuk permanen. Kalau untuk permanen itu kita kalau mau ganti nama kolom pakai alter. Tapi kalau kita itu hanya ingin mengganti tampilannya supaya kalau di-select namanya tidak seperti yang ada di nama asli di dalam tabelnya gitu kolomnya. Itu kita bisa menggunakan alias. Di sini ada S ya. Sintaks umumnya select nama field as nama ganti from table. Misalkan gini, misalkan saya tidak mau, saya ingin pas ditampilkan datanya, kolom NIM ini tidak NIM, tapi nomor induk mahasiswa. Dan kata alamat ini mau kita ganti, bukan kata apa, kolom alamat ini saya mau tampilkannya jangan alamat, tapi jadinya rumah gitu ya. Maka ini bisa kita ganti untuk keperluan tampilan saja, tidak permanen. Jadi seperti ini, select name AS, S ya. Kalau dia terdiri atas satu kata, lebih dari satu kata, kita pakein petik. Nomor, spasi induk, spasi mahasiswa, koma, alamat, S lagi, rumah, from, mahasiswa. Ya teman-teman, sekarang NIM-nya sudah berubah ya. Jadi nomor induk mahasiswa, alamatnya jadi sudah rumah sekarang. Kalau kita mau lihat apakah itu diganti secara permanen atau tidak, kita bisa description lagi. DSC mahasiswa. Nah, ternyata kalau kita description mahasiswa, dia namanya tetap NIM dan alamat. Jadi memang fungsinya untuk keperluan tampilan, bukan untuk permanen ya teman-teman. AS ini. Nah, saya mau ngasih latihan. Misal saya mau mengganti untuk keperluan tampilan, nilai ini saya jadikan tulisannya atau tampilannya nanti bukan nilai, tapi nilai akhir. Bagaimana sintaksnya? Silahkan select-nya. Saya mau menampilkan NIM dan nilai, tapi kolom nilainya itu nanti ditampilkannya bukan nilai, tapi nilai akhir. Nah, silahkan bagaimana sintaksnya? Wah, ini sudah 3 orang menjawab. Dari Farel, Nurul, Haikal ya. Select NIM S nomor induk mahasiswa, nilai S nilai akhir from mahasiswa. Oke, ini semuanya benar ya. Ada Ananda, Ardian, Naufal, Rahel, Rifki. Oke, ya betul. Jadi kita cuma tinggal menambahkan saja di sini. Tadi yang mau kita tampilkan adalah nilai ya. S nilai akhir from mahasiswa. Nah, ini hasilnya. Oke, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi di modulnya. Sekarang perintah select berdasarkan kriteria. Kalau tadi kita bisa melakukan select berdasarkan kolomnya apa saja, tapi kadang-kadang kita membutuhkan informasi itu, data yang ditampilkan disesuaikan dengan suatu kondisi.
kebutuhan informasi kita. Maka kita harus tetapkan dulu ya kriterianya seperti apa. Contohnya di sini pada tabel mahasiswa, saya ingin menampilkan NIM, nama, dan nilai dari tabel mahasiswa yang nilainya kurang dari 80. Maka untuk melakukan select berdasarkan kriteria, di sini ada keyword tambahan yaitu where ya teman-teman. Where inilah yang akan kita tuliskan kriterianya. Jadi untuk sintaksnya sendiri, misalkan select NIM, nama, nilai from mahasiswa. Saya nggak mau semua yang tampil, tapi saya mau yang tampil hanya yang nilainya kurang dari 80. Berarti di sini harus pakai where. Where nilai kurang dari 80. Titik koma, enter. Maka nanti yang tampil tidak 5 ya, tapi hanya Irham dan Ridki yang nilainya dua-duanya 77. Harusnya tadi satunya 79. Tidak, bukan 77 ya. Oke, nggak apa-apa. Irham 77 dan Ridki 77 yang muncul. Yang muncul bukan yang nilainya 80 ke atas ya, tapi hanya yang di bawah 80. Oke, silakan teman-teman perhatikan keywordnya ya, tadi ini sintaksnya. Sekarang kalau saya minta teman-teman untuk silahkan di kolom chat menampilkan data mahasiswa dengan jenis kelaminnya perempuan. Menampilkan seluruh data mahasiswa yang jenis kelaminnya perempuan. Bagaimana sintaksnya? Oke, dari Nugraha. Select bintang from mahasiswa where jenis kelamin sama dengan P. Nah, betul ya, yang muncul adalah Diana dan Dinda. Karena Diana dan Dinda jenis kelaminnya perempuan. Tambahan lagi teman-teman, bagaimana kalau saya ingin menampilkan Oke, di kolom chat. Saya ingin menampilkan NIM dan nama mahasiswa. Tambahin lagi deh, jangan NIM dan nama doang. NIM, nama mahasiswa, lalu nilainya, yang jenis kelaminnya perempuan dan nilainya lebih dari 80. Bagaimana sintaksnya? Ini ada, kondisinya tidak hanya satu ya, ada dua. Oke, dari Nugraha. Ini Nugraha sangat bersemangat nih. Select NIM, nama, nilai from mahasiswa, where jenis kelamin sama dengan P, N, nilai lebih dari 80. Jadi teman-teman, kalau kondisinya lebih dari 2 bisa, tapi harus pakai penghubung. Bisa N, kalau dua kondisinya harus terpenuhi. Jadi seperti tadi, contoh pertanyaannya adalah, tolong tampilkan data mahasiswa, nama NIM, nama nilai, yang jenis kelaminnya perempuan dan nilainya lebih dari 80. Maka teman-teman silakan pakai klausa N ya, pakai penghubungnya adalah N. Nah ini kalau kita coba ya dari yang sintaksnya Nugraha tadi. Select NIM, nama, nilai from mahasiswa where jenis kelamin P, N nilai 80. Maka yang muncul di sini adalah Dinda Tania Rani karena nilainya 85. Kalau sekarang saya minta untuk teman-teman coba ganti N-nya di sini jadi OR. Oke. Yang muncul data apa saja? Silakan dicoba dulu oleh teman-teman. Ini kita ganti ya.
Di sini select name, nama, nilai, from mahasiswa, where jenis kelaminnya sama dengan P, or nilai lebih besar dari 80. Apakah sama atau berbeda hasilnya? Nah, coba ada yang sudah mencoba? Hasilnya data namanya siapa aja yang keluar? Oke, dari Faras yang keluar adalah Diana Lupitasari, Dinda Taniarani, Dian Purnama Hakim. Dinda, Diana, Dian, kata Nurul. Ya, coba kita enter. Baik, kenapa si Dian ini keluar padahal dia laki-laki? Ada yang tahu kenapa? Karena nilainya lebih dari 80. Ya, betul. Raisa juga betul ya, terima kasih. Karena nilainya lebih dari 80. Kan di sini penghubungnya or ya, artinya nanti yang muncul itu adalah yang jenis kelaminnya perempuan. Iya, semuanya muncul, mau dia nilainya lebih dari atau kurang dari 80. Dan yang nilainya lebih dari 80, mau dia jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki juga tampil. Namanya juga penghubungnya or atau ya. Kalau dalam pembuatan logika matematika kan kalau or itu salah satunya sudah benar ya, dia benar nilainya ya, atau di sini salah satunya saja sudah memenuhi kondisi ya tampil datanya. Ini sebenarnya tidak hanya dua ya, bisa aja habis or nanti n ada kondisi yang berikutnya. Jadi sebanyak-banyaknya silakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita bisa melakukan perintah select juga dalam rentang tertentu menggunakan between n ya. Misal gini, kita mau menampilkan data data mahasiswa yang nilainya di rentang 80 dan 85. Maka perintahnya adalah select bintang from mahasiswa where nilai between 80 and 85. Select bintang from mahasiswa where nilai between 80 and 85. Maka nanti yang muncul adalah yang ada di rentang nilai 80 sampai 85. Itu ya, itu adalah untuk yang between. Dan yang berikutnya adalah limit. Nah, ada limit nih. Limit ini untuk apa? Untuk membatasi data yang tampil. Kalau data kita sudah puluh ribuan jutaan, mungkin kita nggak bisa atau kelamaan kalau kita tampilin semua data. Jadi kita pakai batasan limit. Bagaimana query umumnya atau sintaks umumnya? Select bintang from nama tabel, limit. Nah, jadi setelah itu tambahkan limit, nomor baris awal, koma jumlah baris yang ditampilkan. Jadi kalau saya bilang select bintang from mahasiswa limit 2,2, artinya dari nomor baris awal 2 ditampilkannya sebanyak 2 data. Nah, kita lihat di sini. Kita select dulu. Udah. Select dulu ya semua mahasiswanya. Kayak ada 5 data. Diana, Dinda, Dian, Irham, dan Ridki. Sekarang saya mau melakukan limit nih. Seperti yang di contoh modul. Select bintang, from mahasiswa, saya batasi. Limit 2 itu dari baris nomor 2, dari baris yang indeksnya 2. Nah, kenapa yang muncul itu nanti di contoh itu Dian, bukan Dinda? Karena yang baris pertama itu baris ke-0 ya, teman-teman. Sebanyak 2 data. Maka yang muncul adalah Dian dan Irham. Diana 0, Dinda 1, Dian 2, Irham 3, Rizky 4. Maka yang muncul adalah Dian dan Irham. Gitu ya teman-teman untuk penggunaan limit. Silakan dicoba-coba ganti-ganti ya, bukan 2-2 saja. Misalkan 2-1 atau 3-2 gitu ya, silakan boleh diganti-ganti.
Oke, selanjutnya yang terakhir ini, perintah select dengan variabel user dan statement set. Sama seperti di dalam algoritma, di MySQL juga kita bisa membuat variabel. Mungkin sekarang tidak akan terlihat gunanya gitu ya, karena kita masih sederhana. Tapi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke mata kuliah sistem basis data di semester 2, itu teman-teman sudah lebih kaya ya, sudah lebih detail, lebih dalam tentang MySQL-nya. Nanti ada namanya prosedur, fungsi, trigger, dan lain sebagainya. Itu biasanya melibatkan variabel. Nah, tapi di sini kita mulai kenalan dulu nih. Variabel di MySQL untuk menginisialisasi dan mendefinisikan itu ada statement namanya set, dan untuk penulisan variabelnya dimulai atau ditambahkan simbol @ di depannya. Fungsinya ini untuk membedakan dengan nama kolom ya. Jadi kalau nama variabel itu ada @-nya. Nah, bentuk query umumnya sebagai berikut: set nama variabel, nilai variabelnya apa, select bintang from nama tabel, where field pembanding, kondisi pembanding, nama variabel. Nah, contohnya tadi kita sebenarnya intinya mau begini. Select bintang from mahasiswa, where nilai lebih dari 85. Nah, ini ya, sebenarnya kita tuh cuma mau, oh ini kosong ya, saya ganti aja 80. Sebenarnya saya itu mau menampilkan select bintang from mahasiswa yang nilainya lebih dari 80. Tapi untuk menuliskan 80 di sini saya pakai variabel, bisa. Jadinya set nilai sama dengan 80, titik koma. Jadi saya punya variabel namanya nilai yang isinya 80. Enter. Setelah itu di sini saya select bintang from mahasiswa, where nilai lebih besarnya sudah tidak lagi 80, tapi kita masukkan variabel ini. Where nilai lebih besar nilai. Enter. Nah, sama saja kan hasilnya ya teman-teman. Tapi kalau yang atas kita pakai nilainya langsung dimasukkan ke select, yang bawah nilainya kita tampung dulu di variabel yang bernama @nilai. Untuk selectnya juga tadi kita langsung masukkan 80, ini kita masukkannya lebih besar dari @nilai. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang variabel. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, teman-teman di sini banyak sekali ya, bukan banyak sekali, ada latihan. Tapi saya tahu yang minggu kemarin juga sebenarnya kita bikinnya 2 minggu ya untuk tugasnya. Jadi untuk lembar kerja praktikum 4 ini sifatnya hanya latihan. Teman-teman boleh mengerjakan tapi tidak perlu dikumpulkan. Ini hanya untuk melatih jam terbang. Karena sama seperti membuat program, untuk menguasai sintaks-sintaks SQL juga perlu jam terbang yang tinggi. Kalau teman-teman semakin sering berlatih, maka semakin hafal di luar kepala, semakin mengerti, semakin bisa untuk mengerjakan atau untuk melakukan retrieve data maupun sintaks-sintaks SQL lainnya. Jadi yang saya minta dikumpulkan sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan minggu depan, yaitu lembar kerja praktikum 3 yang saya buat jadi 2 minggu, itu silakan teman-teman kerjakan dulu, dan kemudian untuk yang latihan ini untuk yang lembar kerja praktikum 4 ini hanya sebagai latihan. Silakan teman-teman kerjakan untuk latihan teman-teman untuk menambah jam terbang, namun tidak perlu dikumpulkan. Begitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi meetingnya? Oke, Rifki belum mengerti yang bagian limit. Oke, limit itu fungsinya untuk membatasi data yang muncul ya. Limit itu tadi disimpannya setelah nama tabel. Select bintang from mahasiswa limit. Nah, ini 2,22 itu apa?
2 yang pertama menyatakan nomor baris awal. Jadi data awal yang mau ditampilkan itu di baris yang keberapa. Dan 2 yang kedua itu menyatakan jumlah datanya berapa banyak yang akan ditampilkan. Tapi teman-teman, dalam DBMS, di MySQL khususnya, perhitungan baris awal itu tidak dari 1, tapi dari 0. Jadi kalau tadi ceritanya kita select dulu semua, ini, nah ada seperti ini ya. Maka yang pertama ini bukan baris pertama, tapi 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti kalau saya bikin limit 2,2, sebenarnya yang muncul adalah Dian. 2 sebanyak 2 data, berarti si Dian dan 1 datanya lagi siapa? Bawahnya, yaitu si Irham. Jadi mulai baris kedua sebanyak 2 data. Gitu. Jadi dimulainya itu dari 0. Si Diana ini 0, Dinda ini 1, Dian ini 2, Irham ini 3, Rizky ini 4. Begitu, Rifki? Oke, sudah paham ya? Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Nah, mudah-mudahan sudah bisa dipahami untuk retrieve data DML dan retrieve data yang pertama sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di minggu depan masih di retrieve data, karena retrieve data ini banyak teman-teman ya. Sampai UTS mungkin kita akan bahas retrieve data. Nah, nanti di retrieve data ini ada yang subquery, kemudian ada banyak hal ya yang akan kita bahas. Mungkin itu saja dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, presensinya sudah saya buatkan di lead. Silakan teman-teman bisa mencentang ya yang hadir hari ini. Saya beri waktu sampai jam 7 malam. Baik. Ibu, Ya, teman silakan. saya Fatir, dia katanya Zoom-nya nggak bisa join gara-gara internetnya, Bu. Tapi dia ikut Zoom bareng saya kok. Di kiri saya Oh, itu gimana, Bu? ya boleh, nggak apa-apa, diisi aja. Oke, Bu, baik, Bu. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sebelum saya tutup meetingnya, saya minta teman-teman buka kamera dulu ya. Kita akan sama-sama foto bersama dulu untuk bukti hari ini. Bu, aku izin off cam juga ya, soalnya aku pakai komputer lab ini, lab perpus. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bisa on cam, silakan. Ayo kita foto dulu 1, 2, 3. Slide pertama saya akan foto ya. 1, 2, 3. Iya, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Boleh ditutup kembali. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan di pertemuan keempat ini ya. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Tetap semangat. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya, Bu.